Awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang untuk keperluan perang, ditambah pula tekanan dari pihak Amerika yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang. Pada tahun 1941, Admiral Isoroku Yamamoto mengembangkan strategi perang untuk memerangi Amerika, Inggris, dan Belanda. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang armada Pasifik Amerika di Pearl Harbor. Lihatlah ini, Memang ini apa Tuan? surat larangan perintah ekspor dari Amerika. Rupanya dia belum tahu siapa kita. Lalu apa yang akan kita lakukan? Tentunya kita buktikan kepada mereka siapa kita. Sebelum kedatangan Jepang ke Indonesia, radio-radio Jepang sering menyiarkan radio dalam bahasa Indonesia. Setiap malam, Jepang akan menyiarkan berita dalam bahasa Indonesia dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Selamat malam untuk seluruh orang Indonesia yang sedang mendengarkan siaran kali ini. Jepang berjanji akan membantu semua rakyat Indonesia. Ingat, Jepang datang bukan untuk menjajah Indonesia, melainkan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Sekarang, langsung kita dengarkan lagu Indonesia Raya agar semangat pendengar semakin berkobar. Selamat mendengarkan. Semoga semua itu bukan hanya janji-janji belaka ya. Ya, semoga saja itu benar. Amin. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang datang di Pulau Jawa di 3 tempat, yaitu Banten, Indramayu, dan Lembang. Tujuan Jepang ke Indonesia adalah untuk mencari bahan industri perang dan minyak bumi karena Jepang sedang melakukan perang Pasifik melawan Amerika dan mereka kehabisan bahan industri perang. Untuk mengambil simpati dari rakyat Indonesia, pemerintah Jepang mula-mula bersikap lunak dan memberi hati kepada rakyat Indonesia. Tapi akhirnya berlawanan dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah Jepang. Memang awal mulanya Jepang melakukan kerjasama dengan Indonesia demi kepentingan Asia Timur Raya. Dan untuk merealisasikan kerjasama tersebut, Jepang mendirikan organisasi yang bernama Gerakan 3A dengan semboyannya, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Segera, semuanya berkumpul. Selamat malam rakyat Nusantara. Kami dari Jepang membutuhkan beberapa bahan perang yang ada di sini. Kami berjanji akan membebaskan kalian dari Belanda dan kami pun akan membuat hidup kalian menjadi sejahtera. Karena semboyan kami dari Jepang 3A, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Apakah yang kau bicarakan bukan hanya janji semata? Apa kau akan mendapatinya? Kami di sini bukan untuk menjajah kalian. Kami hanya membutuhkan beberapa bahan perang yang ada di sini. Baiklah, kami izinkan kalian untuk menginjak tanah Nusantara kami. Tapi awas saja jika kalian menginginkan. Iya, jangan sampai kalian membohongi kami. Sementara rakyat yang sudah mendengar kedatangan Jepang terus membicarakan orang dari Asia Timur itu. Rakyat ada yang pasrah dan menanti janji yang diberikan oleh Jepang. Namun, rakyat juga takut jika mereka dibohongi lagi oleh negara-negara yang sebelumnya pernah singgah di Indonesia. Hey, kalian udah tahu belum tentang kedatangan Jepang? Iya, saya sudah tahu. Kak, denger deh. Hai orang-orang Indonesia, Jepang sudah sampai di Indonesia. Tidak lama lagi mereka akan membantu kalian semua agar terbebas dari penjajahan Belanda. Semoga saja Jepang akan memberikan yang terbaik kepada kalian. Halah, lupa kalian. Belanda juga datang baik-baik. Tetapi nyatanya, kita mah sebagai rakyat biasa tidak tahu apa-apa. Semua apa kata orang? Lalu, kapan kita bisa... Jangan mimpi, itu gak masuk akal. Terus jangan bilang begitu. Setelah kedatangan Jepang ke Nusantara, awal mulanya memberikan pengaruh baik dengan meringankan beban rakyat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika rakyat Indonesia membutuhkan bantuan, Jepang pun siap membantu. Tuan, bisa kau bantu saya? Putra saya sedang sakit, saya membutuhkan medis. Tidak boleh, biarkan saja ia mati. Tapi Tuan,
cepat segera bawa ke tim medis kami. Benarkah Tuhan? Benar. Ayo. Terima kasih Tuhan, kau sangat baik. Untuk membuat rakyat Indonesia semakin percaya pada Jepang, Jepang menyerang Belanda dan merebut pangkalan udara Kalijati, sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang atas Indonesia ditanai oleh perundingan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pihak pemerintah Belanda diwakili oleh Panglima Tentara Belanda, Legend Terporter, dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tijarda van Starhauer. Sedangkan pihak pemerintah Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Marilah kita Belanda, sekarang ini kekuatan kau telah berkurang dan pasukanmu juga telah terpecah belah. Lebih baik kau menyerah Allah. Kau juga harus menyerahkan seluruh daerah jajahan yang kau miliki kepada Jepang. Kau juga harus menyerah tanpa syarat kepada kami. Sekarang tanda tangan surat perjanjian ini. Bagus sekali. Tentara, tangkap dia, kembalikan dia ke negaranya. Apa kau? Tentu saja Indonesia. Dasar kau sejakah! Harinya, Senin tanggal 9 Maret 1942, jam 6 pagi, Nerom, Netherlands, Indische Radio Omroep, Ahmad Hafidz. Ternyata masih membuka siaran dengan lagu kebangsaan Wilhelmus. Masih dikumandangkannya lagu Wilhelmus sampai tanggal 18 Maret 1942 ternyata berbuntut panjang. Pihak penguasa Jepang menganggapnya sebagai pembangkangan. Sejumlah petugas radio ditangkap dan sebagian dari mereka atas pemerintah Imamura. Oke, hanya sekedar untuk mengingat, mari kita dengarkan kebangsaan Belanda. Hei, apa yang kau lakukan di sana? Aku tahu itu adalah kesalahan yang paling fatal. Tapi saya tidak boleh untuk memberontak. Tetap saja kamu harus menerima konsekuensinya. Tangkap dia. Lepaskan! Lepaskan! Kejar dia. Tembak saja dia. Betul. Dia mati. Dia bisa saja Lalu mana pangkat kita? kita buang saja dia. Baik. Kamu kenapa? Tentara Jepang sudah membunuh seseorang. Apa sebabnya? Aku bisa pasti. Tuh kan, bukankah aku sudah pernah bilang jangan terlalu percaya kepada mereka? Sudah, membolehkannya. Ternyata bukan kejam ya. Makanya dengerin omongan mereka. Sudah, dipindah dulu saja tanya. Pada tanggal 24 April 1943, Jepang mengumumkan kepada pemuda Indonesia sertakan dalam pelatihan militer. Jepang juga membentuk dua organisasi militer, yakni AIPO dan PETA. Kemudian, pemuda Indonesia pun diajarkan mengenai kemiliteran oleh Jepang. Ayo, lebih semangat lagi, lebih semangat lagi. Setelah itu, Jepang lebih meyakinkan bahwa mereka adalah saudara tua dari Indonesia, agar Indonesia bersedia membantu Jepang dalam Perang Pasifik. Segala bentuk pelanggaran akan ditindak tegas oleh Jepang karena mereka takut rakyat Indonesia menyerang balik Jepang. Ayo, semua, kumpul. Wahai rakyat Indonesia, kita datang ke Indonesia untuk membawa negara Indonesia menjadi negeri yang merdeka. Seperti semboyan 3A dari Jepang. Kalian percaya? Percaya! Ingat, kami adalah saudara tua kalian. Kami akan membawa kalian kepada kemerdekaan yang kalian impikan. Siapa itu? Sepertinya dari situ, Han. Tangkap dia. Berani sekali dia menggunakan bahasa Belanda di sini. Dasar pengkhianat. Dia masih kecil, dia belum tahu apa-apa. Bawa.
menganggap bahwa gerakan 3A tidak cukup efektif dalam usahanya mengarahkan bangsa Indonesia. Kemudian, pemerintah Jepang membentuk organisasi putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat. Jepang menyadari bahwa putra lebih banyak bermanfaat bagi bangsa Indonesia daripada untuk Jepang sendiri. Pada tanggal 1 Januari 1944, putra dibubarkan dan diganti menjadi Jawa Kokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Organisasi ini tidak berkembang di luar Pulau Jawa, dan Jepang juga membuat organisasi Shosankin, Badan Pertimbangan Pusat, yang tugasnya mengajukan usul kepada pemerintah, menjawab pertanyaan mengenai politik, dan memberikan arah atau saran. Dan Jepang juga membuat organisasi FPI, yaitu Organisasi Pergerakan Nasional yang diperbolehkan pada masa pendudukan Jepang. Dan sejak pendudukan Jepang di Indonesia yang sewenang-wenang mendorong munculnya perlawanan non-bersenjata dan bersenjata dari rakyat Indonesia. Perlawanan non-bersenjata yaitu melalui gerakan bawah tanah, dan perlawanan bersenjata yang dilakukan rakyat Indonesia, salah satunya yaitu perlawanan di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Singaparna yaitu pemberontakan Singaparna yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, seorang pemimpin pondok pesantren Sukamana. Beliau tidak bersedia melakukan sekirei, yaitu pemberian hormat kepada Kaisar Jepang dengan membukukan badan ke arah matahari, yang biasa disebut Jepang yaitu Amaterasu Omikami. Kiai Haji Zainal Mustafa melakukan perlawanan terhadap Jepang karena melihat kondisi kehidupan rakyat yang sangat menderita dan memprihatinkan akibat tindakan sewenang-wenang Jepang. Karena tidak mau melakukan sekirei, bahkan melakukan pemberontakan, Jepang mengirimkan pasukan untuk mengempur Sukamana dan menangkap Kiai Haji Zainal Mustafa. Pertempuran pun terjadi dan beliau beserta pengikutnya berhasil ditangkap dan ditahan di Tasikmalaya. Dipindahkan ke Jakarta. Akhirnya, Kiai Haji Zainal Mustafa dihukum mati. Mulai dari gerakan tersebut itu, setelah Jepang memiliki doktrin yang kuat, Jepang pun menjadi negara yang ditakuti. Jepang ingin membuktikan kepada dunia bahwasanya bangsa Timur tidak kalah saing dengan bangsa Barat, dan Jepang pun berhasil menguasai Asia Tenggara. Kedatangan bangsa Jepang di Indonesia mendapat respon pro dan kontra di kalangan rakyat Indonesia. Namun, rakyat Indonesia tetap menyambut baik kedatangan Jepang sebagai kakak tertua. Jepang akan membantu Indonesia untuk meraih kesejahteraan dan terbebas dari penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kalijati, maka Belanda menyerah kalah kepada Jepang. Belanda menyerah kalah tanpa syarat kepada Jepang dan memberikan tanah jajahannya kepada Jepang. Jepang mendirikan organisasi militer di Indonesia yaitu Heiho dan Peta, di mana Heiho dan Peta itu adalah pemuda pribumi di Indonesia, di mana yang berusia dari 18 tahun sampai 25 tahun direkrut oleh Jepang untuk menjadi militer Jepang. Nah, semenjak kali itulah bangsa Jepang menjadi semena-mena. Namun rakyat Indonesia juga tidak diam saja. Rakyat Indonesia juga melakukan perlawanan, seperti perlawanan bersenjata maupun yang tidak bersenjata.